Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana di pagi yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, maka sedikit perkenalan dari saya kepada panjenengan. Jadi nama saya itu aslinya adalah Kukuh Setiawan. Jadi nama yang tidak ada sama sekali nama Arabnya, Tulen Wong Indonesia. Kemudian saya kuliah S1 di Libya dan mendapatkan gelar RC, dan pernah S2 di kampus UMM. Dan saya keseharian ngajar di berbagai macam pondok pesantren, di antaranya itu adalah di Al-Um, kemudian di Suraya, kemudian di Firqah Najiyah, sama di Rumah Tilawah Ibnu Katsir. Itu sedikit ya pengenalan dari saya. Dan insya Allah pada materi hari ini kita akan membahas suatu tema, dan boleh jadi tema ini bisa dikatakan sangat amat sensitif. Karena apa? Karena tema ini berkaitan dengan masalah harta. Dan biasanya nih, kalau yang namanya harta itu adalah perkara yang sensitif. Dan kalau kita nggak hati-hati, maka dikhawatirkan kita secara tidak sadar mengambil harta hak milik orang lain. Sehingga pembahasan warisan ini sangat penting. Kenapa? Karena gara-gara warisan banyak hubungan antar keluarga bisa renggang, dan gara-gara warisan banyak sengketa di antara keluarga ahli waris. Contoh nih, saya pernah mendapatkan kasus ada orang tua meninggal dunia, dan orang tua ini bisa dikatakan termasuk orang yang kaya, dan dia memiliki toko gede ya di Jalan Kawi. Tahu nggak Jalan Kawi? Kalau saya menyebutkan tokonya, insya Allah jenengan tahu. Ya, tapi saya nggak sebutkan tokonya. Dan tokonya itu omsetnya atau kalau dijual bisa mencapai puluhan juta. Toko dan juga rumah kalau dikalkulasikan itu bisa mencapai sekitar 30 atau 40 juta. Bukan juta nih, namun nih miliar. Lah juta terlalu murah nih. Jadi sekitar 30 sampai 40 miliar. Nah, orang tuanya ternyata meninggal dunia.
Dan qadarullah, anak-anak itu nggak ada yang punya bekal agama. Jadi orang tuanya itu ketika anaknya masih kecil hanya dididik bagaimana cari uang dan juga uang. Nggak pernah dididik bagaimana belajar agama dan bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nggak pernah. Maka ketika orang tuanya meninggal dunia, maka si anak bukannya mendoakan orang tua, justru si anak itu ribut masalah warisan. Sehingga ketika ribut masalah warisan, yang awalnya hubungan antar anak itu baik-baik saja, namun gara-gara warisan hubungannya itu menjadi renggang. Sampai-sampai ketika diselesaikan dengan kekeluargaan itu tidak ada jalan keluar, maka jalan utamanya dibawa ke pengadilan. Sehingga jikalau ada masalah warisan kok dibawa di pengadilan, itu biasanya hubungan antar keluarga tetap baik atau menjadi renggang? Mesti renggang gara-gara ribut masalah warisan. Maka orang tuanya yang telah meninggal dunia, ketika dia meninggalkan harta yang banyak, bukannya anak sibuk mendoakan orang tua, bukannya anak sibuk untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua, justru anak itu ribut bahas warisan. Sampai hubungan mereka itu menjadi renggang. Maka warisan itu perkara yang sangat sensitif. Jadi kalau bisa harus dikembalikan kepada agama. Karena kalau dikembalikan kepada agama, maka insya Allah masing-masing ahli waris akan mendapatkan keberkahan di dalam hartanya. Sehingga para ulama menjelaskan, ada pertanyaan betul nggih? Oh, nggak ada apa-apa nggih? Ini ada. Oh, nggak apa-apa nggih. Yes, sakit? Oke. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seseorang membagi warisan itu wajib dibagi ya sesuai dengan syariat. Ya, ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Maka jenengan bisa dalam Al-Qur'an bisa buka. Oke. Dalam Al-Quran surat Nisa ayat 13 sampai ayat 14 ya. An-Nisa ayat 13 sampai ayat 14 ya. An-Nisa ayat 13 sampai 14. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah atau aturan-aturan Allah. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa mentaati Allah dan juga Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Jadi ini kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Jika orang mukmin mematuhi aturan Allah, bagi warisan sesuai dengan syariat Allah, maka Allah akan menjaminnya akan masuk surga yang banyak kenikmatan di dalamnya. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu,
barang siapa yang memaksiati Allah dan juga Rasulnya, wa yata'adda hududallah, dan melanggar aturan Allah, yudkhilhu naron, maka niscaya akan ia dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat. Maka di sini kalau kita ingin mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dan surga Allah, kalau bagi warisan harus sesuai dengan syariat. Jangan asal suka sama suka. Maka biasanya kalau di masyarakat, kalau bagi warisan itu sesuai tradisi atau sesuai syariat? Nah, biasanya syariat atau tradisi? Tradisi. Dan biasa tradisinya bagaimana? Sama rata. Ya, biasa sama rata. Dan ini secara tidak sadar dia telah menyelisihi syariat. Ya, makanya hukumnya wajib untuk bagi warisan sesuai dengan syariat. Dan apa ancamannya kalau ada orang bagi warisan tidak sesuai dengan syariat? Ancaman itu adalah yang pertama, harta itu nggak akan pernah berkah. Apa maknanya berkah itu? Napa kita berkah itu apa maknanya? Nah, sehingga dengan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Contohnya adalah ketika panjenengan punya harta, contohnya jenengan sehari dikasih nafkah mungkin berapa ratus nih? 1 juta atau 2 juta? 2 juta sehari nggih, mami. Kalau panjenengan sehari kok nafkahnya dari suami 1 juta, kok cukup gawe belanja, ke meliju cukup, gawe jajan cukup, gawe tuku lipstik cukup, maka tandanya hartanya itu berkah karena cukup. Tapi jika ada orang hartanya itu kelihatannya banyak, kok enggak cukup karena ada musibah ataupun ada hajah, maka tandanya hartanya tidak berkah. Contoh begini, saya pernah punya kisah dari tetangga saya. Orang tuanya itu apa? Meninggal dunia. Maka dia punya anak, 1 laki, 1 perempuan. Maka si laki-laki ingin baginya sesuai syariat. Tadi perempuan nggak mau. Maka ketika mereka kok beda pendapat dan diskusi, biasanya sing menang sing laki-laki napa sing perempuan? Nggih, leres perempuan. Nggih, saestu perempuan. Kenapa kok sing menang mesti perempuan? Nggih, biasanya luwih seneng ngeyel. Nggih, leres. Dan biasanya ibu-ibu, kalau laki-laki ngomong sak kata, perempuan berapa kata? Nggih, berkata-kata. Sehingga ketika mereka ayel-ayelan, sing menang si perempuan, masih sing laki-laki ngalah. Yo wis dik sakarepmu, ngalah. Dan ketika ngalah, hartanya dibagi apa? Sama rata. Perempuan dapat sama dengan jatah laki-laki. Ternyata ketika harta sudah dibagi, si perempuan punya suami, punya anak, dan qadarullah ketika mendapatkan warisan dari jalan yang tidak benar, maka hartanya itu ludes dan tidak berkah. Kok ludes? Kenapa ibu ludes di sini? Ketika dia punya harta banyak, tapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat, qadarullah bojone sing lanang sakit-sakitan, harus opname di rumah sakit dan butuh biaya banyak.
Dan qadarullah anaknya pakai motor kenceng nabrak kecelakaan dan dia harus dirawat di rumah sakit dan butuh biaya yang banyak. Dan sisanya digunakan untuk apa? Usaha. Qadarullah usahanya bangkrut. Jadi uang warisan semuanya itu amblas gara-gara cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat. Ya, maka penting ibu-ibu kalau kita dapat harta harus sesuai dengan syariat. Bahkan saya mendapatkan ya tetangga saya termasuk saudara jauh, dia itu hartanya itu syubhat, ya syubhat. Dan dampaknya apa? Dampaknya pengaruhnya tidak hanya kepada bapaknya, tapi anaknya juga pengaruh. Apa pengaruhnya ibu-ibu? Jadi anaknya ketika sudah dewasa, beranjak sekitar usia belasan tahun, usia SMA 15, 16, 17. Ternyata anaknya ibu-ibu dableke itu raumum, sangat amat duablek tenan banget dablek ibu-ibu. Nggih. Ketika dilarang mesti melanggar. Ketika diperintah mesti mutung, dableke gak umum. Bahkan pernah dikisahkan dia pernah berkunjung ke rumah pamannya. Dan ketika berkunjung, pamannya itu nyuruh agar dia itu sholat. Gara-gara dia senengannya main game. Dan ternyata disuruh ketika untuk sholat, apa yang dia ucapkan langsung bentak-bentak, ambil piring, diuncalni di depan pamannya sampai pecah. Dan itu saking dableke. Gara-gara apa ibu-ibu? Gara-gara ketika bapaknya punya kerja, kerjaannya itu syubhat yang haram dilanggar, dan ketika mendapatkan harta haram dikasih nafkah kepada anak-anaknya, maka dampaknya anaknya suka bermaksiat dan suka melanggar aturan Allah. Maka ini ibu-ibu jenengan kan pernah mendapatkan kabar yang pernah viral, ada seorang anak yang masuk penjara dan nyeret bapaknya. Pernah nggak ibu-ibu? Bapak itu yang pernah menjadi pegawai pajak. Pernah nggak? Nah itu kan. Lah anak ibu-ibu ndableke ra umum. Dan orang tuanya ternyata mendapatkan harta dari cara yang haram. Maka ketika dia nafkahkan kepada sang anak, dan dari nafkah itu akan dimakan oleh anak, maka dampaknya anaknya itu sangat nakal dan sangat dablek sekali, susah dikandani. Dan itu karena apa? Efek dari harta yang haram. Tapi sebaliknya ibu-ibu, ketika ada orang tua, walaupun ekonominya pas-pasan, nggak banyak, tapi ketika dari hasil yang halal dan diberikan nafkah kepada keluarganya, maka niscaya keluarganya itu akan ayam tentrem. Anaknya podo manut, istrinya podo manut, sampai pernah saya punya tetangga itu ekonominya pas-pasan sampai dia itu punya utang. Tapi ketika kerja, bapaknya itu istiqomah. Kalau kerja kudu harus sing halal, emoh sing haram. Maka anak-anaknya ibu-ibu, anak-anaknya walaupun masih kecil, maka dia itu hampir hafal Al-Quran 30 juz. Hampir hafal. Dan ketika lomba Al-Quran mesti menang. Dan di rumahnya dia itu jejer banyak piala. Bahkan jumlahnya ada 20 lebih piala penghargaan karena anaknya sering menang lomba baca Al-Quran. Dan itu buah dari yang namanya memberikan nafkah yang halal. Maka ibu-ibu kalau bisa
nafkah itu yang kita utamakan bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi yang utama itu apa? Kualitas atau keberkahannya. Makanya jangan ambil sepunti, titik berkah atau akeh tapi gak berkah. Waduh, karena pilihannya nih nggak leres. Sing paling utama itu adalah akeh berkah, itu paling utama. Jadi kita dianjurkan dan diwajibkan harus nyari nafkah yang benar-benar berkah. Kemudian ibu-ibu, ketika seseorang meninggal, nggak boleh hartanya langsung dibagi warisan, itu nggak boleh. Biasanya ibu-ibu kalau bagi warisan itu kapan? Langsung mau wonten jeda. Jedane pinten ibu-ibu? 40 hari. Jadi ketika orang meninggal ibu-ibu, jadi kita nggak boleh langsung bagi warisan, harus menunaikan hak mayit. Menunaikan hak mayit. Ini wajib ibu-ibu, harus menunaikan hak mayit. Apa kira-kira hak mayit? Yang pertama itu adalah melunasi hutang si mayit. Melunasi hutang si mayit. Melunasi hutang si mayit. Ini hak pertama yang wajib ditunaikan keluarga si mayit. Contoh bagian ibu-ibu, ada orang atau ada bapak ketika hidup dia punya utang, entah utangnya banyak atau sedikit, yang penting dia itu punya utang. Maka kalau meninggal ibu-ibu, yang pertama itu apa? Hutang harus dilunasi oleh keluarga si mayit. Apa ancaman ibu-ibu? Kalau ada orang punya utang nggak dilunasi, ini ancamannya nafsul mu'min ya mu'allaqah bidainihi, ya, jiwanya seorang mukmin mu'allaqah, terkatung-katung gara-gara utangnya. Apa ibu-ibu kira-kira makna terkatung-katung? Apa kira-kira ibu-ibu? Nah, jadi seumpamanya ada orang meninggal kok masih punya utang, jiwanya, rohnya itu akan terkatung-katung. Lah kira-kira apa ibu terkatung-katung? Apakah gentayangan? Dodok omain jenengan ingin nagih utangi? Napa terus pundi ibu-ibu? Lah makna terkatung-katung itu ada banyak makna. Yang pertama adalah jiwanya di akhirat nggak pernah merasakan kebahagiaan. Ya, di akhirat nggak pernah merasakan kebahagiaan. Walaupun sholatnya bagus, walaupun ibadahnya bagus, walaupun setiap hari baca Al-Quran, walaupun dia setiap hari sedekah, tapi kalau meninggal dan masih punya utang, dia dalam akhirat nggak pernah merasakan kebahagiaan, nggak pernah. Kenapa ibu-ibu? Kok nggak pernah merasakan kebahagiaan? Contohnya begini ibu-ibu, seperti jika ada orang ketika masih hidup punya utang, walaupun rumahnya bagus, punya mobil, tapi utangnya banyak. Kira-kira hati bahagia atau resah? Kenapa resah ibu-ibu? Enggak, karena mikir utang dan takut bakal ditagih oleh debt collector. Ini di dunia ibu-ibu. Dan ketika dia meninggal di akhirat, kok dia nggak melunasi utangnya, hatinya juga sama, nggak pernah merasakan ketenangan, nggak pernah. Makanya ibu-ibu nggak ada istilahnya kalau orang mati utangnya lunas, itu nggak ada.
Yang ada adalah hutang di bawah mati. Ya, makanya kalau ada orang, ibu-ibu, banyak kasus orang punya pinjol online. Kenapa Bu? Pinjol online itu pinjam secara online. Bunganya banyak, utangnya akeh. Pernah ada karyawan perempuan, ibu-ibu nih, dia bunuh diri gara-gara pinjol online. Pernah dengar ibu-ibu? Kenapa kira-kira dia itu bunuh diri? Apa tujuannya? Enggak, biar tenang di akhirat. Padahal kalau bunuh diri bukannya menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Karena kalau ada orang meninggal dan masih punya utang, di akhirat jiwanya nggak pernah merasakan ketenangan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ibu-ibu, makna tergantung-gantung itu apa? Dia tidak bisa masuk surga bersama kelompok yang pertama masuk surga. Jadi nggak iso masuk surga walaupun ibadahnya dia itu bagus, nggak bisa. Kenapa ibu-ibu kok nggak bisa masuk surga? Apa kira-kira alasannya? Wong duwe utang, meninggal, kok nggak bisa masuk surga walaupun ibadahnya bagus ketika di dunia. Kenapa kira-kira? Enggak, karena dia itu masih punya tanggungan lunasi utang, masih punya tanggungan. Sehingga ketika dia masih punya tanggungan utang, maka dia nggak bisa masuk surga bersama kelompok yang pertama masuk surga. Jadi ibu gini nggih, sing jenenge masuk surga itu tidak hanya bareng-bareng, tapi bisa sendiri-sendiri. Contohnya ibu-ibu nggih, kan di sini satu majelis taklim. Boleh jadi kalau semuanya masuk surga, boleh jadi nggak bareng-bareng. Kenapa ibu-ibu? Karena ketika seseorang masuk surga, yang pertama itu adalah orang yang tanpa hisab dan nggak punya tanggungan. Tapi yang masih punya tanggungan, masuk surganya itu carry. Kenapa carry ibu-ibu? Karena harus menyelesaikan utangnya dulu di akhirat. Kok bisa ibu-ibu? Nyari utang kok di akhirat? Jadi kalau nyari utang di dunia itu mudah ibu-ibu, cukup dikasih uang, utang selesai. Tapi bagaimana jika lo nyari utang di akhirat? Padahal emas, uang, perak itu nggak berlaku. Maka caranya bagaimana ibu-ibu? Jadi orang yang pernah berhutang dengan yang ngutangi akan dipertemukan, alias reunian di akhirat. Kemudian yang berhutang sama yang memberikan utang akan ditanya. Yang ngasih utang akan ditanya, wahai si fulan, kamu dulu pernah ngutangi orang ini. Apakah kamu ikhlas? Jikalau dia ikhlas, perkaranya selesai. Tapi jika dia tidak ikhlas, maka yang berhutang disuruh lunasi utangnya. Tapi ya caranya adalah kalau dia di akhirat nggak bisa bayar dengan uang, dengan emas, karena uang sama emas di akhirat itu nggak berlaku. Maka caranya adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan orang yang berhutang akan diberikan kepada orang yang pernah memberikan utang. Jadi pahala-pahala orang yang pernah punya utang di dunia, entah pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, kalau dia masih punya utang, pahalanya diberikan kepada orang yang pernah ngasih utang. Ini jikalau punya pahala. Kalau nggak punya ibu-ibu, bisa bisa minus. Dan kalau nggak punya ibu-ibu, dosa-dosanya orang yang pernah ngutangi
akan dilimpahkan, diberikan kepada orang yang dulu pernah berhutang. Dan itu bayar utang di akhirat lebih ribet daripada di dunia. Makanya ibu-ibu nggih, kalau panjenengan punya utang, biasanya ibu-ibu nggih, utang sama siapa ibu-ibu? Sama tukang melijo. Lijo nggih. Ya, biasanya ibu kan melijo. Contohnya ibu-ibu beli tempe, berapa harganya ibu tempe? 5.000. Ternyata ibunya hanya bawa uang 4.000. Biasanya apa? Mas, iki duitku mau 4.000. Sewune sesuk ya. Lah gitu biasanya nggih. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Ternyata besoknya enggak disahur. Lusanya enggak disahur, sampai berbulan-bulan enggak disahur, maka itu namanya utang walaupun hanya 1.000 perak. Ya, walaupun hanya 1.000 itu utang. Maka bagaimana caranya ibu-ibu biar jenengan aman? Sing aman apa? Kalau belanja sayur itu sak duwite. Kalau duwite hanya cukup beli sayur saja, jangan sampai utang. Tapi jika terpaksa utang boleh, asalkan apa? Ditulis. Contohnya hari Kamis tanggal 31 ya, pagi hari utang kepada tukang melijo Pak Rudi sebanyak 1.000 rupiah. Tujuannya apa? Sawayah-wayah kalau lupa, maka ada buku yang bisa mengingatkan. Jenengan tulis. Ataupun ketika jenengan punya utang, minimal ibu minimal suami, anak dikasih tahu. Tujuannya apa? Biar sawayah-wayah keluarga melunasi utangnya kalau kita meninggal secara mendadak. Lah kira-kira ibu-ibu kalau punya utang di tukang melijo, jenengan sendiri rahasiakan atau jenengan kasih tahu kepada keluarga? Sendiri. Dan itu rawan lupa ibu-ibu. Kenapa rawan? Biasanya nggih, wong sing utang lebih mudah melupakan daripada orang yang ngutangi. Itu rawan. Hati-hati ibu-ibu, karena itu termasuk apa? Hutang. Walaupun 1.000 perak tetap hutang. Maka jika ada seorang suami meninggal, maka keluarga wajib lunasi utang dari si suami. Itu wajib. Ini yang pertama bu, haknya si mayit, lunasi hutang-hutangnya. Dan ketika ngelunasi, biasanya ibu-ibu nggih, sing lunasi siapa biasanya ibu-ibu? Kalau bapak meninggal, siapa yang lunasi? Istri. Biasanya duwite istri pribadi atau duwite anak? Nah, kalau bisa ibu-ibu diambil dari duwite suami. Kenapa ibu-ibu? Soalnya kalau diambil dari duitnya anak, nggak semua anak itu mampu. Gak semua mampu. Boleh jadi ada anak yang gak mampu, dan boleh jadi ada anak yang mampu. Bahkan biasanya antar anak apa? Saling melimpahkan kepada anak yang lainnya. Wes mas ae sing nyaur, soalnya mas biar tahu di kuliah nih. Atau si adik ae sing nyaur, soalnya dulu adiknya pernah dibelikan motor. Saling lempar tanggung jawab. Maka lebih amannya yang nyaur siapa? Yaitu diambilkan dari hartanya suami. Contoh begini bu, nggih mayit. Contohnya harga si mayit enaknya berapa juta, berapa M ibu? Tuh kalau bang mengandai-andai, insya Allah mungkin bisa terkabul. Oh 5M, masya Allah. Contohnya adalah suami hartanya 5M, kemudian dia punya utang sebanyak 1M. Maka 5M diambil 1M, berapa sisanya ibu-ibu? 4M. Maka 4M ini yang nanti dijadikan harta warisan. Ini yang pertama ibu-ibu, lunaikan lunasi utang si mayit.
Kalau bapak-bapak jenengan atau suami jenengan, insya Allah nggak punya utang ya? Insya Allah. Nah kalau bisa jenengan tanya, Pak, jenengan dulu itu punya utang apa enggak? Kalau punya utang berapa dan kepada siapa? Kudu istri harus tahu. Kenapa ibu-ibu? Soalnya begini ibu, rahasia suami ibu-ibu itu apa? Ketika suami punya masalah, itu biasanya dipendam sendiri, nggak mau cerita kepada istri. Sehingga jika panjenengan punya suami, jenengan yang harus tanya kepada suami apakah punya utang ataukah tidak. Kenapa? Kalau nggak jenengan tanya, biasanya suami kalau orangnya introvert seneng meneng, nggak mau terbuka. Kalau ada apa-apa, nggak mau ceritakan kepada istri. Maka istri harus terbuka, harus bertanya kepada suami jika suami punya masalah ataupun utang. Tujuannya apa? Kalau suami meninggal sawaya-waya, jenengan jangan nyaur utang. Atau ketika suami meninggal sawaya-waya, jenengan nggak kaget tiba-tiba ada orang nagih utang. Karena apa ibu? Saya punya teman di daerah Suhat. Dia punya ibunya itu punya perusahaan. Dan ibunya ketika menjadi direktur, dia punya utang kepada pihak lain. Tapi anak-anaknya nggak dikasih tahu kepada siapa utangnya. Maka sang ibu ternyata meninggal. Dan ketika meninggal, banyak orang nagih utang dan jumlahnya bisa ratusan juta. Anaknya kaget, loh, mosok ibu utangi akeh. Gara-gara apa ibu-ibu? Ketika ibunya punya utang, nggak terbuka kepada keluarga. Ini pentingnya apa ibu? Keterbukaan di dalam keluarga, biar kalau ada masalah, maka ada solusi yang nanti diberikan oleh pihak keluarga. Dan insya Allah jenengan bukan pendiam ibu biasa nih. Insya Allah enggak ya. Nah, kalau bisa jenengan jangan tanya kepada suami. Ini ibu-ibu, yang pertama lunasi hutang si mayit. Dan kedua ibu-ibu, merawat jenazah si mayit. Merawat jenazah mayit. Kenapa ibu-ibu? Jadi begini, biasanya ibu-ibu kalau ada orang meninggal, ketika memandikan, mengkafani, mengkuburkan, itu biasanya gratis atau berbayar ibu-ibu? Bayar nggak ada Lah, tergantung daerah ibu-ibu Kalau di Malang Kota ada yang berbayar ibu-ibu Kalau di desa itu gratis. Dan saya mendapati ada seseorang ibu atau istri suaminya meninggal. Ternyata ketika meninggal dia dimakamkan di pemakaman yang elit, yang bagus. Ternyata ketika dimakamkan ukuran 1x2 itu harus beli tanah. Ya, beli tanah. Dan juga katanya ada biaya perawatan pemakaman. Sehingga jikalau perawatan jenazahnya berbayar, maka diambil dari hartanya si mayit. Diambil. Contohnya ini bu, ini termasuk apa ibu? Termasuk jika si mayit meninggal tapi di rumah sakit dan biasanya membutuhkan biaya banyak. Dan itu semuanya ibu-ibu diambil dari hartanya si mayit. Contohnya ibu-ibu, biaya pemakaman, biaya rumah sakit mencapai berapa enaknya nggih? 1M. Wih, 1M. Nggih, rumah sakit elit nggih, Singapura. Nggih. 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 Ben-penak ngitung ibu-ibu nggih. Contohnya ibu-ibu, rumah sakit sama pemakamannya butuh 1M, maka tadi sisanya 4M dikurangi 1M berapa ibu-ibu? 3M. Lah ini nanti yang akan diwariskan. Nah itu 3M.
Ini yang kedua, ibu-ibu merawat jenazah si mayit. Dan yang ketiga, ibu-ibu, itu apa? Yang ketiga, menunaikan wasiat. Menunaikan wasiat. Nah, biasanya ibu-ibu kalau ada orang mau meninggal, ada nggak yang nulis wasiat ibu-ibu? Kadang ada nggak ya? Dan biasanya kalau kadang ada, isinya apa ibu-ibu? Berwasiat dia utang dilunasi, gitu nggih. Tapi jika ibu-ibu ada orang berwasiat, contoh begini ibu-ibu, dan hukumnya itu boleh bu dianjurkan. Seperti panjenengan nggih, jenengan hartanya kan banyak. Contohnya tadi hartanya jenengan adalah 3M, ya 3M. Jenengan boleh berwasiat. Nah, nanti kalau Umi meninggal, tolong kamu sedekahkan 10% dari harta Umi untuk masjid atau untuk pondok. Maka hukumnya itu dibolehkan. Itu boleh. 10%. Nggih, 10%. Kenapa ibu-ibu dianjurkan berwasiat? Tujuannya adalah kalau kita meninggal, maka semua amal kita terputus dan kita nggak punya amal jariah. Maka biar kita punya amal jariah, maka kita boleh berwasiat sebagian harta kita wakafkan untuk masjid atau untuk beli karpet atau beli mushaf. Tujuannya adalah kalau kita sudah nggak ada, masjidnya digunakan jamaah, karpetnya digunakan sholat, Qur'annya dibaca, maka kita mendapatkan kiriman pahala ketika kita sudah berwasiat. Dan kira-kira ibu-ibu, kalau jenengan meninggal, ada nggak jaminan anak bakal doakan panjenengan? Ada nggak jaminan? Nggak ada. Sehingga kalau nggak ada jaminan, kita boleh nabung untuk akhirat. Tujuannya kalau kita meninggal, tetap kita punya amal jariah yang terus mengalir. Ini tujuannya kita berwasiat. Karena anak kalau sudah kehilangan orang tua, itu biasanya sedihnya hanya sebentar. Mungkin 1 bulan sedih, habis itu biasa saja. Dan biasanya anak doakan orang tua itu kapan ibu-ibu? Kalau orang tua nggak ada, kapan doakan? Ayo, biasa nih wayah-wayah ingate itu kalau anak yang nggak tahu agama. Tapi kalau anak yang tahu agama, ketika mendoakan setiap sholat, contoh panjenengan, kira-kira jenengan doakan orang tua sehari berapa kali? Belum tentu. Lah ingat mendoakan, kalau nggak ingat nggak mendoakan. Lah biar kita punya jaminan amal jariah, kita boleh mewasiatkan 10% untuk kita wakafkan kepada masjid. Itu boleh. Karena itu tabungan akhirat kita. Itu boleh. Makanya nih, jenengan boleh berwasiat kalau jangan punya harta banyak. Nah, nanti kalau Umi meninggal, tolong harta Umi 10% kamu wakafkan untuk masjid. Itu bagus. Kan kalau maksimal, kalau wasiat maksimal itu 1/3. Oke, itu maksimal. Ini sebagaimana ada suatu kisah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat yang kaya raya dan beliau hanya punya 1 putri tunggal. Maka saat ketika sakit dijenguk oleh Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hartaku ini banyak dan hanya punya 1 putri tunggal. Bolehkah aku wasiatkan setengah untuk orang lain?" Maka Nabi mengatakan, enggak boleh. Kalau 2/3-nya, enggak boleh. Kalau setengahnya, enggak boleh. Kalau 1/3-nya, boleh, dan itu sudah banyak.
Kenapa dibatasi maksimal sepertiga? Karena kamu tinggalkan ahli waris dalam kondisi kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam kondisi miskin dan minta-minta manusia. Contoh begini ibu-ibu, jenengan kalau punya orang tua hartanya 3 miliar, ternyata lewat panjenengan semuanya disedekahkan. Kira-kira panjenengan selaku anak ngeresulo atau nerimo? Rasulullah mesti batin, mosok bapak hartanya kabeh disedekahne gayiling anake. Ujung-ujungnya aneh apa? Mangkel. Dan kalau sudah mangkel nggak mau ndongakne wong tuane. Sehingga kalau bisa wasiat paling banyak sepertiga, nggak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih. Ya. Jadi ini 3 kewajiban ahli waris sebelum hartanya dibagi warisan untuk anggota ahli waris. Ini harus dilakukan ketiga-tiganya. Makanya jenengan kalau nanti sudah pulang ke rumah, jenengan boleh mengatakan kepada suami, kepada anak-anak, lah meninggal wajib keluarga harus menunaikan 3 perkara ini. Itu wajib. Nggak boleh enggak. Ini ya. Kemudian ibu-ibu, apa bedanya warisan sama hibah? Jadi kalau warisan ibu-ibu itu harta yang dibagi jikalau ada yang meninggal dunia, namanya warisan. Tapi kalau hibah, harta yang dibagi ketika yang masih punya harta itu masih hidup dan belum meninggal. Ya, kalau warisan dibagi jikalau yang punya harta itu meninggal. Kalau hibah boleh dibagi ketika yang punya harta masih hidup. Bisa dipahami nggih? Jelas nggih? Lah, kalau warisan ibu-ibu, kalau warisan itu kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Ada yang dapat setengah, sepertiga, 1/6, 2/3, dan ada yang mendapatkan sisa. Ini warisan 1/4. Tapi jikalau hibah, hukumnya itu lebih fleksibel, lebih fleksibel. Bebas jenengan berikan berapa jumlahnya kepada keluarga. Itu hibah. Cuman ibu-ibu perlu kita garis bawahi. Ini sih penting ibu-ibu, penting ini. Hibah itu kalau panjenengan berikan kepada keluarga dianjurkan harus sama. Itu hibah. Hibah kalau diberikan kepada keluarga dianjurkan sama. Ya, sama. Ini sebagaimana ada suatu kisah, ada seseorang yang namanya Bashir, punya bapak, punya anak namanya Nu'man. Bashir punya anak namanya Nu'man, dan Bashir itu anaknya banyak, ada 10 anak. Ternyata Bashir ketika ngasih hadiah kepada anaknya, yang dikasih hanya 1 anak saja dan yang lainnya nggak dikasih. Maka anaknya protes dan mengadu kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bapakku Bashir anaknya banyak, tapi ketika ngasih hadiah kepada anaknya nggak semuanya." Maka Nabi mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Apa tandanya ibu-ibu? Kalau panjenengan punya anak 3, ini ketiga ya, berapa ini? 4 ya. Kalau jenengan ngasih hadiah kepada anak pertama berupa mobil, anak kedua, ketiga, keempat harus mobil yang mereknya sama, yang harganya sama. Kalau yang pertama yang kasih rumah,
yang kedua, yang ketiga, yang keempat harus sama rumah, modelnya sama, bentuknya sama, harganya harus sama. Kenapa harus sama? Kalau ngasih hadiah kepada anak dan berbeda, maka dikhawatirkan anak akan apa? Meri. Kenapa meri, ibu-ibu? Iri. Contoh begini, jenengan berapa saudara ibu-ibu? Contoh nih mawon. 3. Jenengan anak berapa? Oh terakhir. 5 ada. Contoh ibu nggih. Punya saudara 3 nggih. Ketika orang tua panjenengan ngasih anak pertama rumah, anak kedua mobil, jenengan hanya dikasih napa wajan. Napa wajan ibu-ibu? Penggorengan. Kira-kira jenengan legowo atau Rasulullah? Rasulullah. Mosok emas itu dikai mobil ke rumah, lah ibu hanya dikai wajan kayak goreng, mesti Rasulullah gara-gara tidak adil. Dan nanti kalau nggak adil, ujung-ujungnya antar anak bisa apa ibu-ibu? Bisa renggang hubungannya. Ini sebagaimana ibu-ibu kisah nih. Tetangga saya, dia itu sudah sepuh, sudah usia 70-an tahun, dan punya 2 anak laki-laki. Ya 2 anak laki-laki. Anak pertama ibu-ibu, itu oleh bapaknya dikasih hadiah mobil Grand Max tapi masih kreditan. Ya, Grand Max tapi masih kreditan. Dan harganya berapa ibu-ibu kira-kira? Oke, mungkin berapa nih? 100-an nggih mungkin. Yang bagus ya. Itu untuk anak pertama mobil Grand Max masih kreditan dan cicilannya dibebankan kepada anak pertama. Kira-kira jenengan mau mboten ibu-ibu? Ya mau-mauan nggih. Nah, anak kedua ibu-ibu, ternyata oleh bapak dikasih hadiah rumah plus pekarangan. Jenengan kira-kira yang pilih putih, mobil kreditan, nomor rumah plus pekarangan? Rumah. Kenapa? Rumah plus pekarangan nilainya bisa miliaran. Tapi kalau mobil mungkin hanya 200. Maka ujung-ujungnya kakaknya itu Mary, akhirnya kakaknya itu minggat. Kenapa minggat? Karena merasa seakan-akan dia dianak tirikan. Mosok podo-podo anaknya kandung, podo-podo laki-laki, tapi ketika bapak yang ngasih hadiah tidak sama. Maka anak pertama minggat, gak mau tinggal sama bapaknya, gak mau. Ini pentingnya apa ibu-ibu? Bijak ketika ngasih hadiah atau hibah. Dan kisah yang kedua, sama ibu-ibu tetangga saya. Jadi ketika orang tuanya ngasih hadiah kepada anaknya, itu nggak sama. Anak pertama, laki-laki, dikasih motor jadul, ya motor lama, yang harganya mungkin 5 juta. Dan adiknya perempuan dikasih motor baru yang harganya 20 juta. Dengan beli putih ibu-ibu? Si baru mesti. Maka sang kakak karena nggak terima, pada malam harinya motor adiknya diseret di depan rumah, kemudian dibakar. Dan itu gara-gara apa? Kakaknya merasa Mary, masa adiknya dikasih motor baru dan dia dikasih motor yang sudah usang. Dan ini gara-gara apa? Nggak sama ketika mendapatkan hadiah atau hibah dari orang tua. Nah, makanya panjenengan ibu-ibu nggih, kalau punya anak, kalau jenengan ngasih hadiah kepada anak, kalau bisa itu kadarnya harus sama. Tujuannya apa? Biar tidak memicu sengketa antar anak. Itu pentingnya kita bijak ketika ngasih hadiah ataupun hibah kepada sang anak. Ini kasusnya ibu-ibu jikalau anaknya sudah dewasa dan sudah mandiri. Tapi jikalau anaknya ibu-ibu itu masih ada yang kecil atau masih ada yang balita, maka hadiah di sini boleh berbeda sesuai dengan
Apa ibu? Kebutuhan si anak. Contoh begini, jenengan punya anak masih TK, punya anak, ada juga anak yang masih SMA dan anak yang masih kuliah. Ketika jenengan kasih uang saku ke anak kuliah, berapa itu biasanya per hari? 25 nggih. Kalau anak SMA berapa? 10.000. Anak TK berapa? 5.000. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena itu sesuai dengan kebutuhan anak, dan nggak mungkin kalau kita ngasih hadiah yang kuliah motor, yang TK juga dikasih motor, nggak mungkin itu ibu. Kenapa? Karena TK belum mampu mengendarai motor. Sehingga jika anaknya usianya beda-beda, maka dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini pentingnya ibu-ibu, kita bijak ketika ngasih hadiah kepada anak-anak. Itu harus. Nah, okay. Masih ada waktu setengah jam. Monggo, ada soal jenengan bisa tanyakan. Oke, monggo. Seumpama kalau mengenai kalau kita punya uang untuk anak kita, berikan semua dijanjikan gitu loh. Kita mau ngasih anak yang pertama itu, tak berikan mobil gitu, mama gitu ya. Tak berikan mobil, karena sudah tahu orang tua itu. Maka anak keduanya juga sudah tak kasih yang anak pertama dulu ya, gitu. Nanti bulan depan atau tahun depan kamu itu boleh apa? Jadi begini. Ketika panjenengan ngasih hadiah kepada anak berupa mobil, maka dianjurkan anak yang lainnya dikasih mobil, dan nggak harus bareng. Contoh begini, anak pertama ternyata dia kerja di luar kota, karena panjenengan sakni ben gak kena angin, jenengan punya inisiatif tak tukoni mobil ben penak ketika berangkat kerja, ben gak keanginan atau kehujanan. Itu boleh. Kemudian kedua, ternyata anak kedua ini masih di sekolah atau masih SMP atau SMA gitu nggih. Maka kalau itu masih SMP, maka hukumnya nggak harus panjenengan belikan mobil yang sama. Kenapa? Karena belum butuh. Cuman boleh kita janjani, nah iki masmu tak tukane mobil, soalnya masmu itu kerjane ada ben gak kudanan, maka tak tukane mobil. Lah buat kamu, insya Allah kalau kamu sudah lulus SMP, lulus SMP, SMA, dan sudah kerja, sama nanti tak berikan mobil yang mereknya sama dengan kakaknya kamu, dan itu boleh. Yang penting anak kedua sudah dijanjani dan sudah dikasih tahu kalau nanti sama-sama dibelikan mobil. Itu boleh. Ya nggak boleh jika anak pertama dikasih mobil, anak kedua nggak dikasih apa-apa, dan nanti akan menjadi sengketa kalau panjenengan sudah nggak ada. Mesti royoan mobilnya. Iki kan mobilnya mas, soalnya kan ibu wes nukoknya aku. Biasanya ada yang nggak terima, lah mosok sampai dikai, aku adik kok gak dikai, masih nanti akan ribut. Makanya kalau bisa diberikan mobil yang sama dan boleh waktunya berbeda sesuai dengan kebutuhan si anak. Itu boleh. Ya, maka. Oke. Apakah ada harta warisan yang diberikan untuk istri jikalau suami meninggal? Maka jawabannya ada. Ya, ada, dan kadarnya itu berbeda dengan kadar warisan untuk anak. Itu beda. Dan berapa kadar warisan untuk istri? Yang pertama, kemungkinan dia mendapatkan 1/4. Oh, kebalik nggih. Jadi meninggal bukan suami nggih, yang meninggal istri gitu nggih. Oh, Masya Allah nggih. Biasanya si meninggal suami dulu nggih. Oh, istri dulu yang meninggal.
nggak kerja gitu, apakah istri itu punya harta yang mau diwariskan apa? Oke. Apakah istri bisa memberikan warisan kepada keluarganya? Hukumnya bisa. Jikalau istri punya harta, dan harta nggak hanya berupa uang. Contohnya begini, istri ketika menikah, dia nggak kerja, maka dia nggak punya uang. Maka ketika istri punya harta berupa aset, entah tanah, entah rumah, maka tanah dan rumah itu menjadi harta warisan. Contoh begini, Ibu. Contoh begini, contohnya ada suami menikah dengan istri. Ketika menikah ternyata istrinya punya orang tua dan orang tuanya ternyata kaya. Maka orang tuanya berinisiatif ngasih rumah sama tanah untuk anak perempuannya. Maka jikalau istri meninggal, maka rumah sama tanah ini adalah menjadi harta waris. Dan untuk siapa dibagi? Maka ini dibagi untuk anak, suami, dan orang tua. Orang tua harus dapat warisan dari sang anak. Cuman biasanya ibu-ibu, kalau anak meninggal, sing ngepek warisan siapa? Suami dan anak-anak. Orang tua nggak dapat. Padahal orang tua itu yang wajib dan harus dapat warisan dari anak. Kenapa harus dapat ibu-ibu? Kira-kira ibu-ibu, jasane wong tuwa mbek jasane suami lebih besar mana? Wong tua. Karena wong tua yang melahirkan, yang merawat anak dari bayi sampai dewasa, yang susah payah mendidik, sehingga jika anak meninggal, orang tua wajib dapat warisan. Nggak boleh semuanya untuk suami, nggak boleh. Dalam? Untuk siapa? Nah, untuk orang tua tergantung. Anak piro, gitu. Anak piro dan jenis kelamin anak itu laki atau perempuan tergantung. Ya, kadarnya tergantung. Itu kayaknya insya Allah. Aset itu didapat hasil pas sudah nikah. Oke. Misalnya ini hasil tabungan dari si istri dari uang belanja ya, berikan aset. Terus apakah itu termasuk warisan dari si istri? Oke, gini. Jadi kalau suami ngasih nafkah kepada panjenengan, maka uang nafkah ini sudah milik panjenengan. Sudah milik panjenengan. Kenapa? Akadnya adalah suami ngasih nafkah kepada panjenengan. Contohnya saya ngasih panjenengan tisu, maka tisu milik siapa? Panjenengan. Sehingga jika sudah dikasihkan kepada panjenengan, maka itu hartanya panjenengan. Sehingga jika panjenengan mampu nabung, mampu beli aset, mungkin motor, dan jenengan meninggal, maka motor dijadikan sebagai warisan. Karena suami ketika ngasih hibah kepada istri, maka barang hibah menjadi miliknya istri. Contoh begini, jenengan punya suami sing sugih, karena sayang kepada panjenengan, jenengan disupres, jenengan dikasih hadiah kalung seberat 1 kilogram. Nah itu, kira-kira jenengan kaget lopo? Lah itu 1 kilogram. Maka ketika suami sudah ngasih kalung kepada panjenengan, maka kalung murni milik panjenengan dan jadi harta warisan kalau panjenengan meninggal dunia. Baginya tergantung sesuai kasusnya. Nanti pembagiannya panjang. Nah itu. Apakah kalau seperti suami meninggal? Beda. Jadi insya Allah bahasanya panjang. Berapa jatahnya itu beda-beda. Cuman
Nggih, monggo Pak Bibi, apa wis? Enggak apa. Nggih, monggo. Semutih-semutih, enggak apa. Nggih, monggo. Dari keluarga suami punya adik nggak punya anak. Nah, terus waktu itu suami saya, kamu jadi anak saya ya. Nggih, Den. Ini nggih, tulisannya agak panjang nggih. Saya tulis saja nggih. Saya tulis. Nggih, ini ada suami menikah sama istri, terus suami punya Pak D. Nggih, suami punya Pak D. Pak D nggak punya keturunan. Nggih, terus suami anak, nggih. Anak angkat, gitu nggih. Jadi suami anak angkat Pak D. Nggih. Tapi tidak begitu resmi, misalnya kamu tak danai dan juga, tapi malah kebalikan ya, kadang kami masih ngasih belanja, uang belanja dan itu berarti lain istilahnya. Oke, karena suami yang rawat dulu siapa? Pak D atau orang tua? Pak D. Yang rawat dari kecil? Bukan dirawat, tapi cuma dianggap saja, kan rumahnya dekat. Oh, dianggap saja. Oke, terus? Itu ya masih di rumahnya sendiri. Iya. Terus udah dua, Pak D sama istrinya sudah meninggal. Pak D sama istri ya? Istri meninggal, dua-duanya. Terus itu rumahnya di mana? Maksudnya Rumahnya Pak D. Iya. Oh, iya. Rumahnya Pak D, apakah jatuh ke suami? Iya, atau di rumah saudara-saudaranya dari Pak D. Oke. Anaknya siapa? Padahal saya tidak dianggap anaknya, tapi sudah di luar dia sudah ngirim terus, kalau kita berkeluarga itu masih Oke. Hukumnya, kalau Pak D sama istri punya rumah dan mereka nggak punya anak, dan punya anak angkat suami, kemana jatuh warisan rumah, apakah ke suami ataukah pihak yang lainnya? Jadi begini, seseorang mendapatkan warisan itu ada dua sebab. Yang pertama itu adalah karena jalur pernikahan. Yang pertama, gara-gara jalur pernikahan. Seperti panjenengan nikah sama suami, kalau suami meninggal, istri harus dapat warisan dari harta suami. Ini yang pertama. Yang kedua, dari jalur nasab. Apa nasab, ibu-ibu? Hubungan darah, keturunan. Sehingga jika ada orang punya nasab dengan si mayit dan hubungannya dekat, maka orang yang masih punya keturunan hubungan darah, maka dia bisa menjadikan harta warisan. Suami kira-kira itu keturunan Pak D atau bukan? Bukan kan? Dan suami kan hanya angkat, maka suami tidak bisa mendapatkan rumah dari Pak D. Intinya katanya sudah saya danai ya, maksudnya intinya sudah membeli tapi tidak secara resmi ditulis gitu. Oke, maksudnya yang membeli siapa? Sama suami saya. Oh, yang bangun suami. Ya. Terus? Tapi belum ada tertulis gitu loh. Terus kalau ketika suami bangun, apakah ada akad? Pak D, rumah panjenengan tak bangun, nanti kalau panjenengan sudah nggak ada, jenengan bakal kasihkan kepada saya, gitu. Kayak saya ada. Kalau bagi. Tapi dulu saya sudah ngomong gitu. Ah. Jadi saat itu baru sudah mau, tapi suami masih bawa itu bangun dulu lah kasihan gitu. Oh gitu, oke. Karena kan dia masih hidup, gak enak ngomongnya gitu. Oh gitu, oke. Jadi begini, suami kan anak angkat. Kalau anak angkat itu mendapatkan bapak angkatnya meninggal, anak angkat nggak dapat jatah warisan gara-gara nggak punya hubungan darah. Kecuali ibu, Pak D menghibahkan kepada suami, itu boleh. Pak D mengatakan dan berwasiat, kalau saya meninggal dunia, rumahku ini tak kasihkan kepada anak angkat, baru itu boleh. Kalau dari jalur wasiat atau hibah. Tapi jika nggak ada wasiat, nggak ada hibah, maka rumah menjadi milik ahli waris yang lainnya. Siapa ahli warisnya lainnya? Bapak E atau orang tuanya Pak D. Masih ada atau tidak? Terus masih ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka yang dapat rumah saudara dan saudarinya Pak D. Tapi kalau ada acara kirim doa itu dari keluarganya nggak pernah
nyetor dana dari Oh gitu. soalnya saya semua Tetap tetap. di sana tuh harus direpotkan gitu. Oke, makanya kalau bisa dijelaskan dulu Pak D pernah ngasih nggak rumah kepada suami? Kalau nggak pernah ngasih, maka hukumnya menjadi warisan kepada saudara-saudarinya Pak D. Dan bagaimana status bangunan, gitu nggih? Yang bangun kan suami. Maka jika nggak ada hibah, nggak ada wasiat dari Pak D ke suami, maka kalau dibagi warisan kepada saudari-saudarinya Pak D, maka yang dibagi hanya tanahnya saja, bukan rumahnya. Kenapa? Karena rumah belinya suami. Nah, bagaimana caranya bagi tanah tanpa rumah? Kan susah. Nggak mungkin dibongkrah, nggak mungkin. Kan mubazir. Maka caranya dijual tanahnya plus dijual rumahnya, nilainya berapa? Contoh begini, tanahnya lakunya 1 miliar, rumahnya 500 juta. Maka saudara-saudaranya Pak D harus ngasih 500 juta kepada suami untuk membeli rumah. Dan 1 M-nya baru digunakan untuk warisan. Waktu itu semua diurus tapi nggak detail, dari saudaranya nggak mau tanda tangani untuk dialihkan ke suami gitu. Nah, itu tandanya saudaranya itu tandanya saudara-saudaranya Pak D tidak ridho. Nggak ridho. Lah itu. Nggak ridho. Makanya seharusnya ada wasiat dari paman ditulis nggih, wasiat ditulis di bawahnya ada saksinya. Kalau rumah dibahkan kepada suami, baru itu jenengan punya kekuatan hukum. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak ada hibah, kalau perkara ini dilimpahkan ke pengadilan, yang menang siapa biasanya? Saudara, karena masih ada hubungan darah. Makanya ya solusinya biar nggak ribet seperti tadi, tanah dijual plus rumahnya, tanahnya laku 1 M, rumah 500, maka suami dapat 500 karena dia memiliki hak rumah. Jadi nggak boleh semuanya diambil untuk saudara atau saudarinya paman. Makanya gini, saya tadi ingatkan, harta warisan itu sensitif. Bisa jadi gara-gara warisan hubungan saudara Pak D sama suami bisa renggang gara-gara warisan. Walaupun sebelumnya sudah ada kata saya panggil anak saya ya, walaupun tindakan itu nggak memperkuat. Tidak memperkuat, tidak bisa. Karena kalau di pengadilan yang dijadikan patokan itu adalah bukti. Ucapan kalau nggak ada rekaman nggak bisa. Jadi kalau wasiat harus dan wajib ditulis plus ada tanda tangan, baru itu sah dan juga ada saksinya. Itu pentingnya ibu-ibu bahas warisan. Ada 7 saudara, seorang ayah mewariskan sebelum meninggal itu. Yang 6 ini laki-laki dikasih tanah bapak sendiri. Yang 1 kebetulan laki perempuan yang rumah itu tadi dikasihkan perempuan. Dan semua keluarga sepakat. Setelah sampai akhirnya pada suatu saat perempuan meninggal. Yang saya bertanyakan apakah bisa berkah? Oke. Jadi kalau orang tua mengasihkan harta kepada anak masih hidup, namanya adalah hibah. Sehingga jika hibah dianjurkan sama rata, dan boleh nggak sama rata jikalau masing-masing anak legowo dan ridho, itu boleh. Contoh begini, saya punya 2 anak, laki perempuan. Saya mengatakan kepada 2 anak saya ini, nak, ini ada rumah, tak kasihkan kepada adikmu, karena adik masih belum punya rumah, tak kasihkan kepada adikmu. Lah masnya tak kasih mobil karena masnya sudah punya rumah,
dan kamu mas tak kasih mobil, soalnya kamu sudah punya rumah. Kalau adik dan kakak sama-sama ridho, hukumnya boleh dan hukumnya sah. Kalau sama-sama ridho, dan itu insya Allah berkah. Yang nggak boleh itu adalah jika masnya dikasih mobil, adiknya dikasih rumah, tapi kedua-duanya nggak ridho karena beda, maka hukumnya itu tidak boleh. Makanya panjenengan kalau ngasih apa-apa kepada anak harus semuanya dikasih tahu biar tidak ada kedengkian dan juga meri di antara mereka. Dikumpulkan semua. Tambah sedikit Ustaz, tapi kan yang 6 bersaudara dikasih tanah. Memang sepakat, cuma 6 ini yang membangun 2. Nah yang 4 ini dijual, kebetulan petanya ini tidak sama. Beda-beda. Ada yang di tepi agak depan, satunya itu apa sungai gitu. Dan ketika dijual itu masing-masing mendapat harga yang berbeda. Nah itu ada yang berarti kok nggak sama gitu. Nah itu yang saya tanyakan. Kalau nggak sama, kalau ada yang meri, ada meri ya, maka hukumnya dianjurkan dibagi rata saja, biar nggak meri. Karena kalau dibagi rata, itu hukumnya boleh jika akadnya adalah hibah. Tapi jika akad itu warisan, hukumnya nggak boleh. Maka dianjurkan kalau hibah tetap ditekankan kudu sama rata dari segi nominal uangnya, bukan dari segi bangunannya. Contoh begini, bapaknya ngasihkan rumah harganya itu 1 miliar, adiknya dikasih lahan harganya 500 juta. Kira-kira adil atau tidak? Nggak adil. Kalau adil, maka bagaimana caranya? Tadi rumahnya berapa harganya? 1M, adiknya dapat berapa tadi? 500. Maka rumah harga 1M, 250 jutanya dikasihkan kepada adik, baru itu adil. Nyusui, leres, nyusui. Itu jika akadnya hibah, nyusui. Maka tadi pada sengketa harga yang tinggi sebagiannya diberikan kepada harga yang rendah biar sama rata dan nggak ada iri dengki di antara anak. Itulah pentingnya kita mengelola harta dan belajar warisan. Biar kita sebagai orang tua saat wayah-wayah meninggal, anak nggak ribut masalah harta. Itu yang kita inginkan. Dan anak tetap hubungannya harmonis dan tetap mendekat orang tua walaupun orang tua sudah tiada. Berarti statusnya tetap hibah. Hibah. Walaupun ketika dijual ternyata tidak sama. Hibah. Maka dianjurkan harga yang tinggi itu sebagian diberikan kepada saudara yang harganya rendah sampai nominalnya sama. Itu lebih adil. Oke? Mau? Oke? Enggak apa, masih ada waktu berapa ini? 5 menit. Oke, 5 menit. Oke, monggo. Ini penjelasan orang tua punya warisan. Oke. Terus orang tua itu istilahnya butuh gitu loh. Ini mau di rumah itu mau dijual dan yang mau membeli itu anak warisnya gitu. Oh gitu, oke. Tapi karena orang tua itu nggak punya rumah istilahnya gitu. Yang meninggal suami. Yang meninggal ayah. Ayah. Jadi ibu istri nggak punya rumah. Ya, terus? Kan punya rumah warisan itu aja. Oke. Karena istilahnya karena suatu hal rumah itu mau dijual. Terus yang mau membeli itu anaknya. Oh, anak sendiri. Karena ibunya nggak punya rumah, terus anak itu inisiatif. Aku sebenarnya nggak punya uang, gitu loh. Yang mengatakan siapa itu? Anaknya. Anaknya. Sebenarnya saya nggak punya uang. Seumpama saya cicil gimana, gitu loh. Itu bagaimana penjelasannya? Seumpama rumahnya itu dijual 500 atau 1M, terus ditusuk busuk bagaimana? Soalnya anaknya kan kasihan, ibunya nggak punya rumah. Jadinya ya nanti sampai itu meninggal tetap rumah itu ditempati.
Oh gitu. Tapi anaknya ini Nyicil. Nyicil diberikan kepada panjenengan, ibu. Ibu, nggih. Maka hukumnya istri sama anak masing-masing punya jatah warisan. Sehingga jika warisnya berupa rumah, maka istri atau ibu sama anak masing-masing punya hak nempati rumah. Maka jika mereka sepakat nempati, gak dijual, itu boleh. Tapi kalau terpaksa dijual gara-gara memang nggak punya biaya, nggak punya uang, hukumnya boleh, asalkan masing-masing sudah diberikan jatah sesuai dengan kadarnya. Maka bagaimana solusinya? Jika si anak nggak mampu membeli, maka solusinya, maka rumah bisa sementara ditempati ibu dengan si anak, bisa ditempati. Dan jangan dilupakan, kalau ibu sudah sepuh, sudah nggak bisa kerja, anak wajib nafkahi ibu. Jadi anak ketika mendapatkan ibunya sudah nggak punya apa-apa, maka ibu jatuh nafkahnya, anak wajib ngasih nafkah kepada ibunya. Sehingga walaupun itu rumahnya anak, maka ibu masih punya hak, karena anak wajib nafkahi ibunya. Makanya kalau bisa sementara, kalau nggak mampu untuk dibeli, bisa ditempati bersama sampai mampu. Soalnya kalau dibeli si anak, tentu nggak mampu, nanti menjadi beban hidupnya anak. Karena apa? Termasuk utang. Insya Allah. Jadi pembahasan ini, Masya Allah ya, panjang lebar ya, banyak kasus. Sabun ya, Insya Allah, sementara. Insya Allah. Sabun ya, ibu-ibu ya. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.